Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, jurusan Ilmu Komputer, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Nur Alma Muzayyimah dengan NIM F1G121007, Raini Sagita dengan NIM F1G121009, Siti Zubaida dengan NIM F1G121011, Asar Ardianto dengan NIM F1G121042, Erni dengan NIM F1G121053, Ventinur dengan NIM F1G121057, Majid Yunus dengan NIM F1G121070, Muhammad Rajif Zikran dengan NIM F1G121076, Narul Hayat dengan NIM F1G121080, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Istiqomah Husain dengan NIM F1G121072. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai parallel processing dan multicore computer. Baik, mungkin langsung saja. Materi pertama akan saya serahkan kepada rekan saya Nur Alma Muzayyimah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi pertama yaitu parallel processing. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian yang pertama dalam interval waktu yang sama, yang kedua dalam waktu yang bersamaan, atau yang ketiga dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ventinur dengan NIM F1G121057. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai arsitektur komputer paralel. Arsitektur komputer paralel terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan simetrisnya. Berdasarkan simetrisnya dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama asymmetric multiprocessing atau ASMP, kemudian yang kedua symmetric multiprocessing atau SMI, dan yang ketiga non-uniform memory access atau NUMA multiprocessing. Non-uniform memory access atau non-uniform memory architecture NUMA adalah memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Under NUMA, dalam NUMA prosesor dapat mengakses memori lokal sendiri lebih cepat daripada non-lokal, yaitu memori lokal ke prosesor atau memori bersama antara prosesor. NUMA architecture logically follow in scaling from symmetric multiprocessing SMP architectures atau arsitektur NUMA logis mengikuti skala dari symmetric multiprocessing SMP arsitektur. Pengembangan NUMA secara komersial dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pembangunan komersial mereka datang bekerja dengan Burroughs, kemudian Unisys, Convex Computer, kemudian Hewlett-Packard, Silicon Graphics, Second System Computer, Data General, dan Digital selama tahun 1990-an. Teknik yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian ditampilkan dalam berbagai unit seperti sistem operasi dan dalam Windows NT. Baik, sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rain Sagita dengan NIM F1G121009. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai arsitektur komputer paralel yang bagian kedua, berdasarkan jumlah instruksi dan data. Taksonomi Flynn atau model pemrosesan paralel. Komputer SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh dari SISD sendiri adalah PC yang tradisional atau mainframe yang tua. Selanjutnya ada komputer SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream.
SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data yang merupakan sebuah istilah dalam komputasi yang merujuk pada sekumpulan operasi yang digunakan untuk menangani jumlah data yang sangat banyak dalam paralel secara efisien, seperti yang terjadi dalam prosesor vektor atau prosesor larik. SIMD pertama kali dipopulerkan pada superkomputer skala besar, meski sekarang telah ditemukan pada komputer pribadi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dengan NIM F1G121011. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu arsitektur komputer paralel terbagi menjadi 3, yaitu prosesor yang memiliki SIMD menawarkan dua keunggulan yakni 1. Data langsung dapat dipahami secara dalam bentuk blok data dibandingkan dengan beberapa data yang terpisah secara sendiri-sendiri. Dengan menggunakan blok data, prosesor dapat memuat data secara keseluruhan pada waktu yang sama. Kedua, sistem SIMD umumnya hanya mencakup instruksi-instruksi yang dapat diaplikasikan terhadap semua data dalam satu operasi. Dengan kata lain, sistem SIMD dapat bekerja dengan memuat beberapa titik data secara sekaligus dan melakukan operasi terhadap titik data secara sekaligus. Sayangnya, beberapa desain SIMD terbentur dengan beberapa pertimbangan desain yang berbeda di luar kontrol mereka. Komputer MISD atau Multiple Instruction Stream atau Single Data Stream. Komputer jenis ini memiliki unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama. Dikarenakan setiap unit pengendali memiliki unit pengendali yang berbeda, keluaran dari satu pemroses menjadi masukan bagi pemroses berikutnya. Belum ada perwujudan nyata dari komputer jenis ini kecuali dalam bentuk prototip untuk penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, masih pada arsitektur komputer. Pada komputer MIMD atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, pada sistem komputer MIMD, murni terdapat interaksi di antara pemroses. Hal ini disebabkan seluruh aliran dari dan ke memori berasal dari speech data yang sama bagi semua pemroses. Komputer MIMD bersifat tightly complete jika tingkat interaksi antara pemroses tinggi dan disebut loosely complete jika tingkat interaksi antar pemroses rendah. Berdasarkan kedekatan antara prosesor, yang pertama, loosely complete prosesor mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut loosely complete stream atau sistem terdistribusi dengan menggunakan memori lokal atau multi-komputer. Yang kedua, terdapat tightly complete prosesor adalah sistem paralel yang mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan periferal. Sistem ini disebut sebagai tightly complete. Contoh, sistem Unix versi Encores untuk komputer Multimax. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Narul Hayat dengan NIM F1G121080, jurusan Ilmu Komputer, kelas genap. Baik, di sini saya akan membawakan materi multi-core komputer. Multi-core komputer adalah inti unit yang membaca dan menerima instruksi. Pada dasarnya setiap prosesor hanya dapat mengeksekusi satu instruksi pada satu waktu. Hingga datanglah teknologi dual core, di mana pada sebuah prosesor dapat memiliki dua inti pemroses instruksi. Maka dengan cara ini, prosesor dapat memproses instruksi lebih dari satu aktivitas sehingga tidak terjadi antrian panjang yang membuat aktivitas doubled. Saat ini sudah tersedia prosesor dengan 4 inti disebut quad core, prosesor dengan 8 inti disebut dengan octa core,
Proses multi-core adalah sebuah pemroses komputer yang terdiri dari 2 chip atau lebih, memiliki unit pengelola secara terpisah dengan masing-masing bekerja dan mengeksekusi program instruksi. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu multi-core komputer. Prosesor adalah mesin pengelola aliran data yang utama, maka semakin banyak tingkat core yang tersedia akan semakin baik prosesor itu bekerja. Semakin banyak jumlah core pada prosesor, maka prosesor akan jauh lebih baik untuk multitasking. Core atau kita sebut dengan inti adalah pemroses di dalam sebuah prosesor. Jika Anda mengetahui cara kerja prosesor, Anda akan mudah memahami cara kerja core. Berikut cara kerja prosesor. Gunakan arithmetic logic unit untuk melakukan operasi matematis. Kemudian memindahkan data dari satu memori ke memori lainnya. Membuat keputusan serta menjalankan instruksi lain. Prosesor memiliki 3 bagian yang penting, yaitu 1. Unit logika matematika adalah salah satu bagian dari mikroprosesor yang berfungsi melakukan fungsi perhitungan aritmatika dan logika. 2. Control unit adalah bagian dari mikroprosesor yang memberikan arahan atau memberikan kontrol terhadap operasi yang dilakukan pada bagian unit logika matematika. 3. Unit memori adalah alat penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang disimpan pada prosesor. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Yunus dengan NIM F1G1212070. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Selanjutnya itu adalah multicore komputer. Pada multicore komputer memiliki kelebihan dan manfaat yang sebagai berikut. Yang pertama, akses memori cerdas Intel. Prosesor multicore dapat meningkatkan kinerja sistem dengan menyembunyikan launch memory. Yang kedua, eksekusi dinamis lebar Intel. Prosesor multicore dapat meningkatkan yang lebih efisien. Masing-masing inti dapat menyelesaikan instruksi sampai 4 instruksi penuh secara bersamaan. Yang ketiga, meningkatkan media digital lanjut Intel. Dengan prosesor multicore maka dalam meningkatkan kecepatan eksekusi untuk instruksi-instruksi yang banyak digunakan di dalam aplikasi-aplikasi multimedia dan grafis. 4. Intel Advanced Mesh Shell. Multicore prosesor memiliki sebuah cache atau cadangan memori L2 yang berbagai untuk mengurangi daya tetap lalu lintas memori. Yang kelima, koordinasi daya dinamis Intel. Prosesor multicore memiliki kelebihan untuk mengkoordinasikan transisi exchange Intel speed state, teknologi dan tahap manajemen daya Intel. Yang keenam, parkir bus dinamis Intel. Dengan teknologi multicore prosesor memungkinkan daya lebih hemat dan umur baterai akan lebih panjang dengan meningkatkan chipset untuk menurunkan daya bersama dengan proses dalam modus frekuensi yang sudah ada. Ketujuh, prosesor multicore dapat meningkatkan performa dan menghemat daya. Prosesor multicore dapat menghemat daya dan memberikan performa yang lebih baik. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk melanjutkan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Ardianto dengan NIM F1G1211042. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu multicore komputer. Prosesor multicore yang terdapat pada perangkat mobile. Yang pertama, prosesor Snapdragon. Snapdragon merupakan multiprosesor dan Qualcomm telah diluncurkan 3 generasi, diantaranya Snapdragon S1, Snapdragon S2, dan Snapdragon S3. Kemudian yang kedua, prosesor Exynos. Exynos adalah prosesor perangkat mobile
yang diproduksi oleh Samsung Electronics. Prosesor Exynos ini dikembangkan dengan basis SoC yang dikembangkan khusus untuk perangkat mobile, smartphone, dan tablet. Yang ketiga, prosesor OMAP. Prosesor OMAP ini diproduksi oleh Texas Instruments. OMAP telah diluncurkan 4 generasi, diantaranya itu OMAP 1, OMAP 2, OMAP 3, dan OMAP 4. Prosesor OMAP seri OMAP 4430, OMAP 4460, dan OMAP 4470 juga banyak digunakan oleh smartphone dan memiliki kinerja yang baik. Yang keempat, prosesor Tegra. Prosesor Tegra yang diproduksi oleh Nvidia. Prosesor Tegra ini juga diluncurkan beberapa generasi, diantaranya Nvidia Tegra APX, Nvidia Tegra 2, Nvidia Tegra 3. Prosesor Tegra 3 dibangun dengan menggunakan arsitektur ARM Cortex A9 dengan kecepatan hingga 1,4 GHz. Yang kelima, prosesor Intel x86. Intel telah banyak digunakan pada gadget dengan sistem operasi Windows iPhone karena kurang mendapat dukungan dari produsen. Kemudian Intel mulai merilis OS Android dan bersaing dengan ARM. Yang keenam, prosesor AMD. AMD juga telah merilis beberapa prosesor, diantaranya seri Opteron A1100 merupakan SoC yang digunakan untuk server komputer dan memiliki arsitektur ARM Cortex A57 dengan inti sebanyak 8 inti dan mendukung instruksi di 8 bit. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai parallel processing dan multicore computer. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.